Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailatul Awaliyah dengan NIM 228719014, Pendidikan Khusus Untirta Angkatan 2019 kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan yang sudah saya pelajari, yaitu kitab Safinatun Najah, salah satu karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum menjelaskan bab tentang syarat-syarat thaharah dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, saya akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara Serang tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Meninggal di Mekah, Hijaz tahun 1314 Hijriah atau 1890 Masehi. Adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab-kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki yang pertama Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, yang kedua Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahamah Al-Mudaqqiq, yaitu imam yang mumpuni ilmunya. Yang ketiga A'yan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar li Al-Hijrah, yaitu tokoh ulama abad 14 Hijriah, hingga imam ulama Al-Haramain, yaitu imam ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Sekarang di Kampung Pesisir, Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Serang. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Sedangkan ibunya bernama Jubaidah, yaitu seorang ibu rumah tangga. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Nafisah, yang kedua Maryam, yang ketiga Rubiah. Sang istri wafat mendahului beliau. Kepakaran Syekh Nawawi Al-Bantani tidak diragukan lagi. Bahkan ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wa Hadliri bi Al-Masjidil Haram, artinya yang beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Salah satu karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini yaitu Kasfiyah Al-Sajjah Syarah Safinah An-Najah. Kitab Kasfiyah Al-Sajjah fi Syarhi Safinah An-Najah ini merupakan salah satu kitab syarah dari sekian banyak kitab syarah yang disusun oleh Syekh Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Secara pokok, kitab syarah tersebut menjelaskan tentang bidang usuluddin yang disertai beberapa masalah-masalah fikih yang mungkin sangat waqiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari tentang bagian syarat-syarat thaharah. Saya memiliki buku Safinatun Najah yang seperti ini. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit yang sudah saya pelajari. Faslun, surutul wudu'i asuratul islamu. Utawi kila fasal, utawi pira-pira syarate wudu iku 10, sewiji iku Islam. Artinya syarat-syarat wudu dan mandi itu ada 10. Yang pertama adalah Islam. Oleh karena itu, wudu dan mandi tidak sah dari orang kafir karena wudu dan mandi adalah suatu ibadah badaniyah yang dilakukan tanpa dilatar belakangi oleh darurat, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli ibadah. Wat tamyiju, lan pintar. Yang kedua adalah tamyiz. Oleh karena itu, wudu dilakukan oleh orang yang belum tamyiz dihukumi tidak sah, seperti bocah atau anak kecil, dan majnun karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Wan naqau anil haidi wan nifas, lan suci saking haid lan nifas, yaitu naqo atau bersih, maksudnya bersih dari haid dan nifas.
wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Lan saking barang kang nyegah apa barang ing tumakane banyu marang kulite. Yang keempat itu nakok atau bersih dari benda yang mencegah datangnya air sampai pada kulit, seperti minyak yang telah mengeras, atau lilin, atau zat tinta, bukan atau duri yang apabila dicabut maka bagian yang dikenai itu tidak merapat, atau darah, debu yang ada di anggota tubuh, bukan keringat yang telah mengeras, atau kotoran di bawah kuku, atau kotoran di mata. Nah, tidak termasuk benda yang mencegah datangnya air sampai pada kulit ada kulit bisul yang sudah dikeluarkan isinya, meskipun sebenarnya mudah untuk dihilangkan. Bahkan, kulit bisul ini lebih utama sebagai perkara yang tidak mencegah datangnya air sampai ke kulit daripada keringat yang telah mengeras, karena kulit tersebut masih termasuk bagian dari tubuh. Selanjutnya, wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Lan arep ora aneng ing atase anggota apa barang kang nguwahaken ing banyu. Yaitu kelima adalah tidak ada benda yang menempel di atas anggota tubuh yang dapat merubah sifat-sifat air seperti zafarod atau cendana. Wal ilmu bifarodiyatihi, lan weruh kalawan kafardunane wudu. Yang keenam yaitu mengetahui fardiyah sifat kefarduan wudu atau mandi. Maksudnya mengetahui bahwa masing-masing dari keduanya adalah fardu, yakni yang apabila dilakukan maka diberi pahala dan yang apabila ditinggalkan maka disiksa. Karena orang yang tidak mengetahui fardiyah wudu atau mandi tidak mungkin memiliki kemantapan niat. Oleh karena inilah, niat tidak sah dari orang yang tidak mengetahui fardiyah wudu atau mandi. Wa an la ya'taqida faradan min furudihi sunnah. Lan arep ore nakodaken ing fardu suci setengah saking pira-pira fardune wudu yang sunnah. Yaitu yang ketujuh, tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardu wudu atau mandi sebagai suatu kesunahan. Baik seseorang meyakini bahwa semua perbuatan-perbuatan wudu atau mandi itu fardu atau tidak meyakini bahwa atau ia meyakini bahwa di dalam wudu atau mandi ada yang fardu dan yang sunnah, meskipun tidak membedakan manakah yang fardu dan manakah yang sunnah. Ini adalah bagi orang am. Adapun orang yang alim, yakni orang yang selama waktu tertentu telah fokus mempelajari fikih, maka wajib atasnya kemampuan membedakan fardu-fardu wudu atau mandi dari sunnah-sunnahnya. Artinya, ia harus mengetahui manakah yang fardu dan manakah yang sunnah. Wal ma'u tahuru, lan banyu kang nucekaken. Jadi yang ke-8, air suci yang mensucikan menurut sangkaan mutawadik, orang yang berwudu, dan muktasil, orang yang mandi, dan menurut keyakinannya. Meskipun menurut orang lain air tersebut tidak suci mensucikan, misalnya, ketika tidak diketahui manakah air suci yang mensucikan dan manakah air yang najis dari dua wadah, kemudian masing-masing mutawadik dan muktasil menyangka kesucian wadah yang berbeda. Lalu, mutawadik bersuci dengan air wadah ini, dan muktasil bersuci dengan air wadah itu. Maka masing-masing toharohnya dihukumi sah. Oleh karena syarat toharoh adalah air suci mensucikan, maka tidak sah melakukan toharoh baik wudu atau mandi dengan air mustakmal dan mutawayyir yang berubah banyak. Wadukhulul waqti, lan manjing waktu. Yang ke-9 yaitu masuknya waktu sholat dalam masalah toharohnya daim al-hadas, orang yang selalu menetapi hadas, seperti perempuan istihadoh. Oleh karena ini, toharoh baik wudu atau mandi yang dilakukan oleh daim al-hadas sebelum masuknya waktu sholat dihukumi tidak sah, karena status toharohnya adalah darurat, sedangkan tidak ada unsur darurat sebelum masuk waktunya sholat. Yang terakhir, wal muwalatu lidaimil hadas, lan nuli-nuli kedua wong kang langgeng hadase. Yaitu yang ke-10 adalah muawalah di antara anggota-anggota dalam mandi dan muawalah di antara rukun-rukun wudu bagi daim al-hadas. Batasan atau qoyid dengan pernyataan bagi daim al-hadas dikembalikan pada dua masalah di atas, yakni masuknya waktu sholat dan mualah, seperti yang kita ketahui. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan tadi terdapat banyak sekali kesalahan. Di sini saya masih belajar dan saya menerima kritik dan perbaikannya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.